Selamat sore. Kita kembali lagi di KPA Online Tamrin dengan saya Obesiani Parang. Dan kita akan memulai topik yang baru yang saya beri judul sebuah rahasia finansial. Nah, apa nih rahasia finansial yang dalam Alkitab tentunya ya, karena kita belajar Alkitab kali ini, pendalaman Alkitab. Apa rahasia finansial yang diajarkan oleh Alkitab? Nah, ini akan kita pelajari, tapi sebelum kita mulai, kita awali dengan doa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk sore hari yang Kau berikan kepada kami, waktu untuk suatu pembelajaran firman-Mu ya Bapa. Berkatilah supaya apa yang kami pelajari pada hari ini dapat kami gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menjadi berkat bagi orang lain dan dapat memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baiklah, jadi suatu rahasia finansial. Nah, apakah rahasia finansial yang ada di dalam Alkitab? Nah, kita bisa mulai awali dengan Maleakhi pasal 3 ayat 10. Ini suatu untuk Bapak orang, ini adalah rahasia finansial. Nah, kita buka Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang 10. Tentu kalau kita ngomong rahasia finansial, biasanya artinya adalah bagaimana kita ini bisa mendapatkan sesuatu yang lebih ya secara finansial. Jadi kita lihat apakah betul kita bisa dengan mengikuti Alkitab mendapatkan sesuatu yang lebih secara finansial. Bagaimana kita mengelola keuangan kita seperti itu. Nah, di Maleakhi pasal 3 ayat 10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi ini ayat favorit, bukan banyak orang Kristen, malah banyak orang Kristen nggak suka ayat ini. Ini biasanya ayat favorit sebagian gereja ya. Ini ayat yang biasa suka dibacakan juga pada saat persepuluhan. Untuk beberapa gereja yang mengadakan persepuluhan, biasanya membaca ayat ini. Nih, persepuluhan. Baca Maleakhi pasal 3, ayat 10. Bawa seluruh persembahan persepuluhan, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan kamu akan berkelimpahan. Jadi untuk kalau kita baca, banyak yang bilang, oh ini rahasia finansial. Bayar persepuluhan, maka kita akan dapat berkat Tuhan. Luar biasa ya. Tapi saya rasa ini memang ayat favorit untuk beberapa gereja, tapi untuk banyak orang Kristen ayat favorit. Karena masa kok jadi beban ya bayar persepuluhan seperti itu. Dan setelah mencoba bayar persepuluhan, memang ada sedikit atau sebagian orang yang merasa, oh ya betul, sejak saya bayar persepuluhan, saya mendapat banyak berkat material, dan promosi atau sebagainya. Tapi saya rasa lebih banyak secara statistik yang bayar persepuluhan, tapi ternyata tidak mendapatkan berkat finansial ya. Nah, jadi ini menarik. Jadi ini betul-betul suatu rahasia finansial atau bukan? Nah, saya ingin membawa satu rahasia finansial yang lebih besar lagi dari sekedar membayar persepuluhan. Karena apabila kita membayar persepuluhan yang memang adalah milik Tuhan, tapi kita dengan tujuan atau motivasi supaya saya dapat berkat Tuhan, itu sudah memiliki motivasi yang salah. Karena kalau saudara ingat, dalam persepuluhan, di perjanjian lama khususnya, persepuluhan itu diberikan kepada siapa? Memang kepada Tuhan, tapi sebenarnya secara fisiknya adalah diberikan kepada imam-imam. Diberikan kepada imam-imam, kenapa? Karena imam-imam itu tidak memiliki harta benda, atau maksudnya tidak memiliki properti ya, mereka tinggal di dalam kota gitu. Jadi bukan diberikan tanah untuk mengolah tanah seperti itu. Jadi maksudnya adalah memberikan persepuluhan kepada mereka supaya mereka bisa fokus menjalankan tugasnya. Apakah tugas imam? Apakah tugas orang Lewi? Utamanya adalah mereka mengajarkan firman Tuhan, di mana bagi orang yang menuruti firman Tuhan banyak berkatnya. Jadi sebenarnya Maleakhi pasal 3 ayat 10 ini bukan berbicara tentang sesuatu yang supranatural. Memang itu bisa terjadi sekali dua kali dalam kejadian tertentu, bisa jadi terjadi. Orang bayar persepuluhan, tiba-tiba dapat berkat yang luar biasa. Tapi sebenarnya dalam konteksnya lebih mengatakan bahwa apabila seorang bayar persepuluhan, maka para imam, para hamba Tuhan bisa bekerja dengan baik. Dan apabila mereka bekerja dengan baik, itu berkatnya juga ujung-ujungnya akan kita rasakan. Karena hidup kita menjadi lebih sukacita, lebih bahagia, lebih sehat, dan itu ujung-ujungnya pasti akan balik kepada kita, kebaikan. Seperti itu. Jadi ini bukan betul-betul mengharapkan sesuatu yang supranatural. Bukan seperti itu. Karena itu saya memberikan rahasia yang lebih dalam lagi dari sekedar membayar persepuluhan. Yaitu kita baca Matius pasal 23, ayatnya yang ke-23. Kita buka Alkitab kita bersama. Matius 23, ayat yang 23 ya. Ini dikatakan oleh Yesus, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat
dan orang-orang Farisi, "Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan." Jadi di sini memang juga mengatakan bahwa perpuluhan itu jangan diabaikan, benar. Tapi apa yang lebih penting dari perpuluhan? Oleh Yesus dikatakan apa? Yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Ya, maksudnya orang Farisi tadi bayar perpuluhan tapi mengabaikan hukum Taurat. Yang lebih pentingnya itu adalah apa? Keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Ini lebih besar nilainya dari perpuluhan. Ini yang lebih penting. Karena kalau kita fokusnya, saya mau bayar perpuluhan karena milik Tuhan, tapi demi dapat terbuka tingkap-tingkap langit, dapat berkat berlimpahan, itu sudah salah. Yang terpenting sekali lagi di sini dikatakan adalah keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Nah, itulah sebabnya Yesus mengatakan apa? Ini kita nggak usah buka karena udah sering dibaca. Itu apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambahkan. Kerajaan Allah dan kebenarannya apa? Ya tadi, keadilan, kesetiaan. Nah, tapi lebih dari itu ya, kita baca Matius pasal 6 terkait hal mengumpulkan harta. Matius 6 ayat 19 sampai 21. "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Ini penting ya. Jadi kumpulkan harta di mana? Di surga, bukan di dunia. Kalau saudara memberi atau membayar perpuluhan dengan berpikir supaya saya dapat berkat di dunia, berarti saudara ini sedang mengumpulkan harta di bumi. Padahal di sini Yesus mengajarkan apa? Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Jadi kalau bayar perpuluhan supaya dapat berkat material di dunia, itu tanda kutip kurang bijak ya. Karena Yesus bilang kumpulkanlah harta di surga. Karena di bumi ngengat dan karat itu bisa menghabiskannya. Bukan cuma ngengat dan karat saja yang menghabiskannya. Bahkan kita bisa buka juga misalnya Amsal pasal 23. Ini juga terkait masalah bersusah payah dalam mengejar kekayaan. Dibilang jangan. Ya, kita buka Amsal pasal 23 ayatnya yang keempat dan 5 ya. Di sini dikatakan apa? Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu itu. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Ya. Inilah jadinya kalau mengumpulkan harta di bumi. Mengumpulkan harta di bumi bisa dengan cara dua ya. Cara tanda kutip yang lebih normal, ya betulan bersusah payah, dibilang jangan. Nanti tiba-tiba dia bisa terbang begitu saja. Atau dengan cara yang berharap supernatural terjadi ya. Saya bayar perpuluhan supaya saya dapat berkat di dunia. Sama saja. Itu sama-sama dua-duanya itu. Yang satu kesannya mengandalkan supernatural gitu ya. Mengandalkan Tuhan gitu kan. Tapi dua-duanya ujungnya sama kan. Berarti kalau motifnya itu mendapatkan harta di bumi, sama saja. Nanti dibilang apa? Maka harta itu akan terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Karena itu, kumpulkanlah harta di surga. Karena tidak akan bisa dicuri. Tidak akan lari itu. Bagaimana? Tadi di Matius 23 ayat 23 sudah dijelaskan. Kejarlah apa? Kesetiaan, keadilan. Ya, intinya kasih. Itu yang paling penting. Nah, seperti apakah kasih atau kesetiaan? Tapi mungkin sebelum itu saya mau kasih satu peringatan lagi ya dari Yesus tentang apa? Tentang jangan jadi tamak. Itu kita bisa buka dalam Lukas pasal 12. Lukas pasal 12. Di sini sebenarnya banyak peringatan-peringatan. Di seri yang lalu-lalu pernah kita bahas sedikit juga, tapi sini saya ingatkan kembali. Lukas pasal 12 ayatnya yang ini tentang orang kaya bodoh ya. Kita langsung loncat aja langsung dari ayat 16 ya. Lukas 12 ayatnya ke-16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka perumpamaan, kata Yesus maksudnya. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya.
Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku? Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpannya di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, jadi ini peringatan lagi. Jadi tadi kita melihat peringatan bagi mereka yang hendak kaya atau mengumpulkan kekayaan di bumi. Di mana tidak ada bedanya, baik itu dengan cara yang normal, maksudnya dengan susah payah bekerja keras, ataupun dengan cara yang supernatural. Percuma. Bodoh itu. Karena tidak kaya di hadapan Allah. Bagaimana supaya kita kaya di hadapan Allah? Tentu tadi udah dibilang berbuat baik juga ya. Nah, kita bisa buka misalnya Lukas 6 ayat 9. Di sini perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, tapi saya langsung ke bagian konklusinya ya. Di sini dikatakan, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Mamon ini bisa diartikan juga kekayaan atau uang. Jadi ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, ini yang luar biasa ya. Jadi justru apa? Mamon atau kekayaan atau uang itu kita gunakan untuk persahabatan. Dan apabila itu habis, tidak mengapa. Karena begitu itu habis, kita akan disambut atau diterima di dalam kemah abadi. Bagaimana kita menggunakan uang untuk mendapatkan teman? Tentu bukan berarti kita bayar nih orang, kamu jadi teman saya bayar sekian. Ya enggak, bukan begitu ya. Tapi yang normal-normal saja. Ada orang yang membutuhkan sesuatu, kita bantu. Kita membantu secara material. Itulah maksudnya tidak betul-betul mengumpulkan harta di lumbung udah penuh, bikin yang lebih besar lagi. Itu tidak ada habisnya. Kalau memang ada kelebihan, ya itu bagikanlah kepada orang lain. Itu penting. Kita membagi kepada orang lain. Nah, kita berikan itu juga penting. Sekali lagi ketika kita berikan kepada orang lain, ingat selalu bahwa kita itu memandang ke Tuhan untuk mencari atau untuk menyimpan harta di surga, bukan di dunia. Karena kalau kita membantu orang supaya dapat bantuan kembali di bumi, supaya saya makin kaya, itu sama saja bohong. Gak ada gunanya, karena ujung-ujungnya bakal dimakan ngengat dan bakal hilang juga. Jadi percuma ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya kita memberi yang baik? Ini diajarkan khususnya di dalam 2 Korintus. Kita buka 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal ke-8 ayatnya, sebentar ya, saya cek. Ayat 10 ya. Atau ayat 12. Kita langsung dari ayat 12 saja ya. Jadi 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, ya, pertama berarti mesti ada kerelaan ya, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Nah, jadi pertama apa? Pemberian itu harus dilakukan dengan rela. Dan tujuannya apa? Kita bantu orang bukan supaya meringankan mereka doang. Jadi kalau kita cuma asal memberi, memanjakan, itu juga sia-sia, percuma. Di sini dibilang bukan buat meringankan, tapi supaya ada keseimbangan. Dan di sini dibilang apa? Ujung-ujungnya bukan supaya kita kaya ya. Dibilangnya apa? Supaya berkecukupan, sehingga ketika nanti mereka yang berlebihan dan kita agak kekurangan, bisa kembali kepada kita dan kita dicukupkan.
Jadi balik lagi, tujuannya adalah supaya ada kecukupan di situ. Bukan kita memberi supaya saya dapat balasan yang lebih banyak. Dan akhirnya saya semakin kaya. Itu salah lagi ya. Tapi kecukupan. Makanya kita baca lagi. Bahkan di pasal berikutnya ya. 2 Korintus pasal 9. Ayat 6. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah ini sebenarnya juga banyak dari Amsal ya. Amsal 11. Nah, kita nggak kesana deh. Tapi intinya dikatakan apa? Kalau kita menuai sedikit, menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, akan menuai banyak juga. Nah, dari sini kan kesannya apa? Oh ya, saya mau banyak membantu supaya dapat bantuan yang jauh lebih banyak ya. Ini berdasarkan perjanjian lama juga. Tapi coba kita teliti lebih jauh di ayat-ayat berikutnya. Dibilangnya apa? Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Baik lagi ya, kerelaan itu penting. Nah, lanjut ayat berikutnya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan. Nah kan, menarik ya. Tadi kalau kita cuma baca ayat-ayat awal, ya kesannya apa? Oh, kita kan nabur sedikit, nuainya sedikit, tabur banyak, tuainya banyak. Jadi kalau kita mau kita kaya, tabur yang banyak. Maksudnya bantulah orang lain yang banyak supaya nanti kita jadi lebih kaya lagi. Tapi ayatnya nggak begitu. Ya ayatnya begitu, tapi misalnya di ayat berikutnya menjelaskan. Bukan itu maksudnya. Karena di sini dibilang apa? Sebab dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu. Kasih karunia yang dilimpahkan, bukan harta. Karena kalau kita baca lagi lanjutannya apa tadi? Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Jadi baliknya lah berkecukupan. Nah ini yang motif yang betul. Inilah kerelaan yang sesungguhnya. Saya memang memberi supaya saya senantiasa berkecukupan. Tadi di pasal sebelumnya kalau saya tidak kurang, nanti mungkin akan dicukupkan oleh orang lain. Bukan untuk supaya saya memberi, supaya saya makin kaya. Saya bayar perpuluhan supaya saya makin banyak berkat material. Bukan ya. Nah, kalau kita baca lagi kalimat berikutnya, masih di ayat 8. Mungkin saya ulang sedikit ya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan. Nah, ada berkelebihannya juga ya. Tapi apakah berkelebihannya dalam material? Enggak. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi berlebihannya dalam apa? Kebajikan. Jadi kalau kita banyak memberi, jadi kita makin berlimpahan dalam apa? Kebajikan. Karunia memberi ya juga salah satunya ya. Tapi bukan sekali lagi kita memberikan supaya dapat, saya menabur, supaya saya menuai banyak jadi semakin kaya. Enggak ya. Karena kita fokusnya sekali lagi bukan di dunia, tapi di surga. Karena di dunia ini ada ngangkatan karat, dan harta itu bisa terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Tapi kita menabung untuk di surga ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kita bisa baca sedikit bagaimana cara memberi yang baik ya. Tadi kan udah bilang dengan kerelaan dan tidak dengan motif supaya jadi kaya, tapi hanya supaya berkecukupan, saling mencukupi, itu istilahnya ya. Nah, kita baca misalnya Lukas 6 ayat 35. Ini supaya kita lebih ngerti lagi ya, bahwa kita itu memberi bukan mengharapkan balasan. Lukas pasal 6 ayat 35. Dikatakan apa? Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Apa di sini yang menarik? Di sini bahkan bukan memberi ya. Di sini meminjamkan. Diajarkan apa? Kalau kita memberikan pinjaman, jangan mengharapkan balasan. Nah, kalau pinjaman saja kita tidak mengharapkan balasan, tentu berarti apa? Kalau kita memberi, juga jangan mengharapkan balasan. Jadi kalau kita memberi dengan harapan, suatu hari supaya nanti saya dibalas dengan lebih lagi. Ketika nanti, sekarang dia lagi susah, saya beri, saya bantu dia, tolong. Supaya nanti siapa tahu dia sukses, nanti dia membantu saya dengan berlebih-lebih. Nah, itu jadi masih mengharapkan balasan dari orang itu secara tidak langsung. Enggak ya? Jadi kalau kita meminjam saya tidak mengharap balasan, tentu kalau kita memberi lebih-lebih lagi tidak mengharapkan balasan. Nah ini yang menarik. Jadi kalau kita baca Matius pasal 6, bagaimana sih memberi yang baik yang tidak mengharapkan balasan itu? Kita buka di Matius pasal 6. Ya. Kita baca dari ayat 2 ya. Matius 6 ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu
seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, itulah upahnya di dunia ya, dapat puji-pujian, atau mungkin nanti ada orang lain nolong kita. Oh ya, saya lihat ini orang baik, saya bantuin dia. Enggak. Bukan seperti itu ya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi biarlah Tuhan yang membalas. Jangan berharap, oh ya saya bantu dia supaya nanti entah gimana ada orang lain yang balas kepada saya. Atau, oh ya Tuhan yang akan membalas melalui orang lain. Bukan begitu. Kita berharapnya Tuhan membalas bukan di dunia, tapi di surga. Itulah menabung harta di surga. Karena hidup kita itu yang hingga kekekalan itu di surga, bukan di dunia ini. Buat apa kita menabung di sini? Ya, dibilang gunakanlah uang atau mamon untuk mendapatkan teman, sehingga ketika habis, bahkan kalau bisa dihabiskan kesannya ya, ketika habis engkau akan diterima di kemah abadi. Nah, ini yang menarik, saya tutup dengan Ibrani 11 ayat 4, bahwa kita itu mengharapkan sesuatu yang di atas sana. Maksudnya di atas, bukan di atas kita, maksudnya di surga itu. Kita bisa lihat, inilah namanya iman ya. Kalau kita mengharapkan di bumi, mesti itu kesana iman juga, tapi itu bukan iman yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah kita mengharapkan balasan atau imbalan dari Tuhan di surga sana. Contohnya adalah apa? Misalnya kita baca Ibrani pasal 11 ayat keempat ya. Jadi Ibrani 11 itu banyak orang-orang beriman. Tapi yang penting di sini adalah, salah satu contohnya adalah Habel. Nah, kita baca Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu yang persaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sudah ia mati. Nah, berkorban itu kan salah satu bentuk dari persembahan gitu ya. Banyak ayat di Alkitab yang berkorban bisa juga diartikan persembahan. Nah, jadi Habel itu berkorban atau memberikan persembahan, apakah ia mengharapkan balasan? Oh, karena saya berkorban supaya nanti Tuhan memberikan sesuatu pada saya. Enggak, hasilnya Habel mati. Dia berkorban, dia mati dibunuh Kain. Nah, itulah iman. Dia tidak mengharapkan balasan Tuhan di bumi. Dia punya percaya apa? Balasan Tuhan di sana, di surga. Bayangkan kalau saudara melihat Habel ya, berkorban, tiba-tiba dia malah dibunuh sama Kain. Nggak benar nih agama. Karena cara pandangnya udah salah. Enggak. Habel itu berkorban atau memberi karena mengharapkan balasan di surga. Nah, itulah pentingnya. Kita baca ya. Ayat dari 13 kita loncat langsung, karena ini konklusinya kan dari yang tadi tentang iman-iman orang-orang di Ibrani 11. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Apa Habel memperoleh sesuatu karena dia berkorban kepada Allah? Dia cuma memperoleh kematian sebenarnya kan. Jadi sebenarnya kesannya nggak dapat apa-apa di dunia. Tidak memperoleh apapun apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Kalau kita cuma pendatang, nggak mungkin kita nabung di sini kan? Kita cuma pendatang, karena kita akan pergi. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Nah, tanah air yang lebih baik tentu maksudnya surga ya. Yaitu satu tanah air surgawi, bukan di dunia. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Nah, sekarang saya ajak saudara-saudara untuk memiliki iman seperti iman Habel, atau iman orang benar ya, yang memberi bukan mengharapkan balasan di dunia. Jadi sekali lagi, Maleakhi 3 ayat 10 tentang perpuluhan, jangan lagi dipandang, oh ya saya membayar perpuluhan supaya saya dapat berkat di dunia. Bukan seperti itu ya. Tidak ada gunanya menyimpan harta di bumi. Tapi kejarlah kota yang surgawi. Karena kita di bumi ini hanya sementara. Gunakanlah harta itu untuk mencari teman. Karena ketika harta itu habis, kita akan diterima di dalam kemah abadi. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan dan bagikan pada sore ini. Semoga kita bisa renungkan dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik dan mengingatkan kami sekali lagi bahwa di mana harta kami berada, di situ hati kami berada Tuhan. Berkatilah supaya kami menyimpan harta kami di surga dan bukan di dunia, dan justru menggunakan harta di dunia untuk mendapatkan teman-teman dan memenangkan mereka,
Karena mereka lah juga adalah harta kita di surga ya Tuhan. Apabila kita memiliki teman-teman dan keluarga tetap bersama kita di surga. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baiklah, sampai jumpa di sesi berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.